Oke, jadi, pagi ini kita akan bahas sedikit dari bagian dari Francis Collins itu ya, dan juga beberapa bagian lagi yang menurut saya cukup penting dari bukunya Peter Enns ya yang, Inspiration and Incarnation itu. Nah, dari Francis Collins, dia memang pilih, posisinya itu theistic evolutionis ya. Saya rasa posisi itu tetap sedikit ya sampai sekarang yang menerima begitu ya, karena buat orang yang Young Earth kreasionis atau apa itu dianggapnya ya dasar nih nggak pernah baca Alkitab, Francis Collins gitu kali ya. Sedangkan dari yang science kalau di kubu yang kayak Richard Dawkins gitu, ah ini scientist abal-abal ini gitu ya, kok pakai argumen agama gitu ya. Jadi orang kayak Francis Collins itu akan kena kritik dari dua pihak ya, terus dia tempat berdirinya itu tipis ya, jaga keseimbangan gitu ya. Nah, tapi saya tuh punya teman ya, dia punya doktor di biologi molekuler dulu waktu saya kuliah di Amerika, terus dia memutuskan untuk jadi ikut pelayanan full time di, Persekutuan Mahasiswa Internasional. Dan karena dia punya doktor di biologi, genetika gitu, saya tanya dia ya, "Oh, kamu percayanya apa ya, evolusi apa oke atau enggak?" Gitu ya. Terus dia bilang, "Ya saya seperti Francis Collins itulah," dia bilang gitu ya. Dia nggak mau jawab eksplisit gitu, mungkin karena udah terlalu sering ditanya dan terus jadi kontroversi atau apa, dia cuma nunjuk, "Ya inilah, kamu baca aja coba buku Francis Collins itu menurut saya itu posisi yang kuat sih," ya dia bilang gitu ya. Jadi kalau, eee, dari sisi orang-orang yang berusaha belajar teologi sama sains, posisi ini bukan hal yang sangat aneh begitu ya. Nah, di bagian chapter yang saya berikan ya untuk Bapak Ibu baca, mungkin yang menarik adalah bagian soal, intelligent design ya. Pak Riki juga dari textingnya yang pertama udah mencatat bagian itu karena intelligent design itu seperti seolah-olah memang, harapan terakhir ya dari orang-orang yang beragama itu untuk supaya masih, eee, bisalah ngomong, di dalam berinteraksi dengan sains modern begitu ya. Sehingga intelligent design itu juga berusaha di-argue sebagai sains. Ya jadi di Amerika itu ada perdebatan sangat keras ya dan, di tahun-tahun terakhir ini juga di Australia ya, bahwa di sekolah itu kan, masalahnya di Amerika adalah ada undang-undang kalau di public place begitu ya, di tempat umum, tidak boleh membawa agama karena takut mengintimidasi yang minoritas, begitu ya. Sehingga, misalnya kalau dia public servant gitu ya, civil servant, pegawai negeri ya, bekerja untuk pemerintah gitu ya, dia nggak boleh membedakan servis kepada orang dengan argumen agama gitu ya, nggak boleh main argumen agama apapun, terserah agamanya apa, karena bisa mendiskriminasi orang yang lain agamanya gitu ya. Nah, masalahnya adalah di sekolah negeri gitu ya, di public school, kalau guru itu kan ya tetap Amerika itu ya mungkin 75% orang mengidentifikasi diri sebagai Kristen ya. Terserah dia baca Alkitab atau enggak gitu ya, tapi dia rasanya mungkin Kristen gitu ya. Nah, masalahnya kalau jadi guru di public school gitu ya, terus kalau dia berdoa ya, atau dia di kelas bicara-bicara, tentang agama ya, nah nanti bisa terasa orang yang berbeda agama itu terintimidasi ya. Sama kayak inilah ya, kalau kita kuliah terus tahu-tahu ada dosen atau apa, ini misalnya kalau masuk ke perguruan tinggi negeri ya, kan ini sama ya konteksnya ya, perguruan tinggi pemerintah gitu ya. Terus misalnya ada dosen yang tulis ayat kitab suci begitu ya, di papan tulis atau apa, wah yang berbeda, atau minoritas kan langsung terintimidasi ya, "Oh saya beda nih dari yang itu, nanti saya ini enggak ya, like dislike enggak ya, nanti saya nilainya gimana?" Begitu ya, karena kan bisa bisa ditekan karena perbedaan pandangan itu ya. Nah jadi Amerika itu punya hukum yang semacam itu ya, eee, dan, akibatnya ya dari hukum itu misalnya adalah di public school itu nggak boleh berdoa, begitu ya, karena itu ekspresi keagamaan tertentu nanti yang bisa, dianggap menekan, yang pihak yang lain gitu.
Nah, lalu perdebatannya yang terjadi adalah, boleh nggak mengajarkan misalnya kreasionisme, begitu ya. Karena itu kan bagian dari argumen agama, begitu ya. Eee, kalau nggak boleh berarti sains yang boleh ya, evolusi gitu ya. Dan intelligent design ini menjadi semacam ajang pertempurannya gitu ya. Kalau intelligent design diterima ya, dan diajukan sebagai sains, berarti dia boleh diajarkan gitu di sekolahan ya. Sebagai penyeimbang gitu ya, menurut orang-orang yang, evangelicals ya terhadap pandangan evolusi yang bisa berakibat, ateistik begitu ya. Sehingga intelligent design ini jadi semacam pertaruhannya ya. Nah, kebetulan Francis Collins ini Kristen ya, tapi dia memberikan penilaian-penilaian ya terhadap, intelligent design ya. Jadi dan, menurut Francis Collins ya kalau kita baca di sini ya, intelligent design itu apa, tidak memberikan atau silent ya, terhadap kemungkinan ada apa, ada intermediate steps ya di dalam perkembangan makhluk hidup ya. Sementara evolusi, ada kemungkinan itu ya. Jadi intelligent design itu premisnya adalah, eee, setiap makhluk hidup itu diciptakannya udah statis ya, sudah dengan purpose tertentu, karena ada desain tertentu, dari penciptanya. Sehingga dari awal setiap spesies itu memang udah terpisah ya, nggak ada lagi semacam evolusi menjadi, spesies yang bentuknya dengan variasi tertentu yang berbeda begitu ya. Nah, lalu argumennya intelligent design apa? Argumennya adalah, karena kita lihat dong makhluk hidup itu kan kompleks ya. Misalnya mata aja itu, wah itu organ yang sangat rumit, yang sangat kompleks begitu ya. Dan ada makhluk hidup yang seperti mengeluarkan racun kalau ada 2 kimia yang saling tercampur begitu ya, harus tercampurnya secara khusus mekanismenya, supaya dia nggak meracuni diri sendiri atau apa gitu. Wah itu kan, ini ya, keindahan desain yang sangat tinggi begitu ya. Nah lalu dari mana ya desain yang sangat kompleks dan sangat indah itu bisa muncul? Ya mesti ada intelligent being ya yang menciptakan itu, sehingga argumennya intelligent design adalah seperti itu, ya. Nah yang dikritisi ya oleh Francis Collins ya adalah bahwa misalnya di halamannya ini 191 di sebelah kanan ini ya, ini Francis Collins bilang ya bahwa, di dalam kenyataannya secara biologi ya kita bisa kok melihat ada organisme yang berkembang dari yang sederhana kepada yang lebih kompleks. Dia bilang ya, misalnya mata ya, mata kalau dibilang kompleks itu ya, setiap organisme punya ya mata-mata yang berbeda sifatnya ya. Ada yang sifatnya cuma seperti sel yang sensitif terhadap cahaya begitu aja ya. Eee, yang cuma sederhana sekali ya. Aduh, nih kalau dicoret dia malah menguning semua ya. Kurang kurang bisa nih untuk nyoretnya. Mungkin file PDF-nya kali. Hmm, ups. Ya, jadi, Francis Collins tuh bilang, di alam kita melihat perkembangan dari yang sederhana menjadi ke yang lebih rumit ya. Mata itu ada yang cuma satu sel, yang penting peka cahaya, mungkin ada yang nggak bisa lihat warna, begitu ya. Ada yang cuman kayak semacam goresan begitu, tapi bisa, eee, apa, men menjadi sensor cahaya begitu ya. Lama-lama terus ada yang lebih berlobang ya, ada cavity-nya ini ya, ada lobangnya yang lebih mendalam, sehingga bukan cuma sekedar lobang cahaya sederhana, melainkan karena berlobang lebih mendalam itu punya punya ruang lihat itu lebih luas begitu ya, dan berkembang menjadi mata-mata yang lebih rumit. Gitu. Jadi, menurut Francis Collins, di alam itu kita melihat kok ya bisa ada gradasi-gradasi, tidak semua mata itu desainnya rumit dan sama, melainkan ada mata-mata yang desainnya lebih sederhana ya, yang kemungkinan, bisa berkembang menjadi hal yang lebih rumit begitu ya. Nah lalu, kritik, Francis Collins terhadap intelligent design yang lebih keras adalah bahwa sebenarnya approach intelligent design itu ya,
secara tersembunyi memainkan argumen ini, God of the gaps ini begitu ya, bahwa oh ini kerumitan atau kompleksitas makhluk hidup itu kan kita nggak bisa jelaskan ya, kok begitu menakjubkan ya, begitu indah ya. Dan karena kita nggak bisa jelaskan, maka kita acu bahwa itulah Tuhan. Begitu dan itu benar-benar memang pendekatannya God of the gaps ya, segala hal yang kita oleh sains itu kurang bisa kita jelaskan, maka kita klaim itu ya, kita vonis oh itu dari Tuhan begitu ya. Dan Francis Collins itu membeberkan bahayanya ya kalau God of the gaps, nanti kalau sains ternyata bisa ya menjelaskan, kayak misalnya kompleksitas mata itu begitu ya. Nah seolah-olah Tuhan itu gugur begitu ya. Jadi tahu-tahu seluruh argumen agama itu seolah-olah bertumpu pada problem ini aja gitu kan, padahal enggak ya. Tetapi kalau kita mainnya God of the gaps maka ada bahaya itu. Ya saya rasa kritik ini ya terhadap intelligent design ini, memang Francis Collins itu berpikir, ini walaupun orang-orang Kristen berusaha membela dari sudut pandang agamanya ya, tetapi ada bahaya yang tersembunyi yang mengancam di situ, yang kalau nggak hati-hati justru bisa memukul balik ya untuk perkembangan kekristenan di masa depan ya. Makanya ada chapter yang ini yang dia tulis begitu. Ya. Nah, saya rasa begitu dulu ya dari Francis Collins. Bapak Ibu apakah ada komentar atau pertanyaan? Silakan. Nggak terlalu banyak masalah ya Francis Collins ya? Masih oke ya? Oke. Yang Pak, banyak ya silakan Pak saya Charles. mau tanya, jadi kalau bagi teistik itu evolusi itu ya penciptaan manusia itu berarti tidak tidak apa ya Mas, bisa dibilang dari tetap dari apa ya nenek moyang yang mungkin sama dengan kera gitu ya Pak. Atau Jadi terus baru begini. setelah itu dimasukkan maksudnya di seolah dalam tanda kutip aku jadi nangkapnya seolah itu di image of God itu seolah disuntikkan kepada makhluk hidup gitu. Iya, kita kan selalu bayanginnya common ancestor itu seperti kera ya. Tapi kalau misalnya baca Richard Dawkins ya, bukunya itu ya, yang tentang evolusi itu, ya orang-orang evolusionis itu akan bilang ya, apakah common ancestor itu lebih mirip kera atau lebih mirip manusia? Ya, mirip kera dan mirip manusia. Begitu ya. Ya misalnya kalau kita berusaha diskusi soal Pithecanthropus erectus lah. Apa ya dia bisa menghitung kalkulus begitu ya? Ya enggak bisa. Ya, karena dia memang berasal dari peradaban yang berbeda ya. Apa ya dia misalnya Pithecanthropus erectus itu concernnya setiap hari adalah berburu makanan supaya besok ada kehidupan gitu. Ya mungkin iya ya, dia nggak mikirin pasar saham, dia nggak mikirin segala hal yang menjadi concern manusia modern gitu ya. Apa itu Pithecanthropus manusia modern? Ya ada kemiripannya ya, tapi apakah banyak kemiripannya dengan kehidupan misalnya simpanse atau orang hutan? Ya ada juga begitu ya. Jadi sering ya kita bilang bahwa oh itu masa manusia mirip kera ya? Ya itu memang kembali kalimat orang modern ya yang berusaha memberikan penilaian itu ya. Tetapi sebenarnya ya manusia kuno itu ya ada kemiripan dengan manusia modern, ada dia common ancestor gitu ya. Dia bukan kera modern begitu ya. Itu kembali pandangan yang keliru ya dari orang-orang yang mengkritisi evolusi begitu ya. Nah, saya rasa ya yang mungkin menjadi masalah dengan pandangan yang seperti Francis Collins begini adalah pertanyaan bahwa kan kalau kita dari sisi teologi kita itu juga mengamini bahwa Tuhan itu tetap menopang ya segala ciptaan ya. Jadi bukan cuma sekedar diciptakan lalu berputar dengan hukum-hukum alam sendiri ya. Itu mungkin lebih mirip deisme begitu ya. Nah tetapi memang kan Francis Collins itu bukan orang teologi ya. Jadi dia tidak ya punya bukan areanya dia ya untuk argue dari arah situ juga ya. Cuma memang berarti kita bisa berpandang seperti Alistair McGrath itu ya, yang dia bilang, dia mengutip Agustinus ya,
bahwa alam semesta itu dicipta seperti bibit ya yang punya kapasitas untuk growing begitu ya. Tetapi kita juga mungkin bisa memahami bahwa growing itu pun sebenarnya di dalam anugerah pemeliharaan Tuhan. Ya mungkin kalau Tuhan lepas tangan seluruh hukum alam itu tahu-tahu rontok begitu aja ya. Dan bahwa saintis bisa bekerja dengan keteraturan reguler di dalam hukum alam itu juga anugerah Tuhan ya. Eh, Kalau Tuhan lepas tangan gitu aja, terus tahu-tahu bumi jatuh ke matahari begitu aja, ya habis kita begitu ya. Jangan-jangan sebenarnya kenyataannya seperti itu ya, bahkan hukum-hukum alam itu pun pemeliharaan Tuhan ya. Nah, jadi begitu ya bayangannya, mungkin yang dibayangkan oleh seorang Francis Collins atau Alistair McGrath ya. Karena orang-orang yang riset biologi itu memang melihat ya bukti terhadap evolusi itu bukan hanya satu dan tanda-tandanya bisa cukup banyak sih. Ada pertanyaan, komentar lagi dari Bapak Ibu? Silakan. Tapi gini ya, di kuliah ini saya memang tidak ingin Bapak Ibu terpaksa mengambil posisi apapun ya. Terus-menerus mempertanyakan juga silakan ya. Memang bacaan-bacaan yang saya pilihkan ya, cenderung bacaan yang lebih baru, pergulatan di dalam hal ini juga dari orang-orang yang memang berkecimpung baik di sains dan teologi sebisanya agak balance begitu ya. Cuma suara-suara terhadap yang against ya, terhadap kelompok yang ini juga ada ya. Di buku-buku di perpustakaan di STT juga ada. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari silakan ya baca sebanyak-banyaknya yang Bapak Ibu mau dan sanggup begitu ya. Eh, Hanya memang buku-buku yang melawan pikiran-pikiran seperti Francis Collins semacam ini ya biasanya udah agak lama ya dari segi tahunnya ya. Eh, Sulit ketemu yang baru ya. Yang paling baru itu mungkin yang kelompok dari intelligent design itu juga yang nama apa pendukungnya disebut juga oleh Francis Collins di bukunya itu. Kalau mau dicari mungkin buku itu kali ya untuk penyeimbang ya atau mau lihat ya argumen dari sisi lainnya seperti apa itu. Silakan ya. Jadi di kuliah kita jangan takut ya, baca apapun silakan ya asal kuat ya. Terus ya berpikir tidak mesti ambil keputusan sekarang ya, mencerna ikut ya bagaimana perdebatan itu terjadi ya dan berusaha ikut pimpinan Tuhan juga dalam itu ya. Jadi posisinya apa aja buat saya tidak mempengaruhi penilaian di kuliah ini ya. Kalau posisinya justru kelihatannya berlawanan dengan kita tapi argumennya di ruang debat jago gitu ya dan rajin begitu ya. Ya kemungkinan dia yang menang begitu ya seperti biasa ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut dengan ini ya sisa-sisa dari Peter Enns itu ya yang sangat menarik dan menurut saya juga cukup kontroversial ya. Coba kita lihat lagi. Sebentar. Nah ini ya dari halaman. Jadi minggu lalu kita baca soal bagian yang mitologi itu ya. Lalu di halaman 53 ini Peter Enns itu menunjukkan ya. Jadi argumennya Peter Enns sebenarnya adalah kalaupun kejadian itu punya kemiripan ya dengan kisah-kisah Timur Dekat kuno ya seperti Enuma Elis begitu ya, tetapi juga ada perbedaan yang sangat penting ya dan di dalam perbedaan itulah kita tuh mendengar ya pesan dari kitab Kejadian begitu ya. Nah, dan di sini Peter Enns itu bilang ya alasan kenapa tulisan Kejadian itu berbeda ya dengan kisah-kisah lainnya dari Timur Dekat kuno ya. Bukan di dalam sense histori yang modern ya. Jadi kita tuh harus membaca usulan dari Peter Enns kitab kuno sebagai kitab kuno ya bersama cerita sejamannya gitu.
Saya rasa ya, Bapak Ibu suka mengomentari soal Imago Dei itu ya. Dan Imago Dei itu, eee, mungkin bayangan kita itu kan kalau saya baca texting Bapak Ibu ya adalah Imago Dei itu adalah tandanya bahwa manusia itu punya intelektualitas ya, berbeda dari hewan ya. Saya rasa itu pandangan yang umum bagaimana, memaknai Imago Dei ya. Nah itu sendiri mungkin juga terpengaruh oleh pandangan Aristotle ya, yang di dalam diskusi filsafatnya itu membedakan antara roh binatang, roh, hewan, tanaman dan roh manusia begitu ya, dan roh manusia itu lebih tinggi karena ada kemampuan kognitif dan intelektualnya itu ya. Jadi jangan-jangan karena kan, kisah kejadian itu kan, eee, memberikan kisahnya tanpa secara eksplisit menyebut pemaknaannya ya. Jadi apa maksudnya imago Dei gitu di kejadian itu ya. Bahwa, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, begitu ya. Nah, jangan-jangan kita memang pakai bacaan Aristotle itu ya untuk kita, melakukan interpretasi terhadap kisah kejadian yang memang bisa multivalen ya, bisa multi interpretation begitu ya. Nah, yang disarankan oleh, Peter Enns ya adalah ya baca dengan kisah-kisah paralelnya yang di Timur Dekat kuno seperti, Enuma Elis ya dan, jadi coba ya bentar. Ya, di halaman 53 yang agak di bawah ini ya. Ini ya. What makes Genesis different from its ancient Near Eastern counterparts is that it begins to make the point to Abraham and his seed that the God they are bound to, the God who called them into existence, is different from the gods around them ya. Jadi sebenarnya termasuk di kisah kejadian kan kisah Abraham itu ya yang dipanggil kepada Allah yang lain. Padahal kalau kisah kejadian itu muncul di dalam background semacam Enuma Elis ya yang menggambarkan kejayaan Marduk begitu ya, Allah Babel itu ya dan apalagi orang Israel dibuang ke Babilonia ya sehingga harus jadi budak Marduk kan terbukti ya, Enuma Elis itu benar ya bahwa kamu hai orang Israel manusia ya sesungguhnya adalah budaknya, ini ya, gambar dan rupa Allah, ya adalah Raja Babel ya. Karena Marduk itulah, Allah kita, begitu ya kan. Nah, lalu kisah kejadian itu kan subversif ya, menggambarkan Allah Abraham ini yang berbeda, yang memanggil keluar ya dari tanah Ur-Kasdim itu ya, yang dipenuhi dengan Allah-Allah, Babel begitu ya. Lalu juga siapa gambar dan rupa Allah? Gambar dan rupa Allah adalah Adam, yaitu manusia. Ya, bukan Raja Babel itu, melainkan kita semua manusia itu sederajat sebagai gambar dan rupa Allah. Wah, itu subversif sekali ya. Karena dengan demikian kisah yang semacam itu bisa mengakibatkan pemberontakan ya. Karena siapa bilang kita ini budak? Begitu ya, kita diciptakan setara begitu ya, punya harga diri, dignity yang sama, dicintai oleh Allah sendiri ya dan diciptakan dengan sangat careful begitu ya sebagai gambar dan rupa Allah, bukan Raja Babel. Begitu ya. Jadi nah hal-hal semacam ini yang mesti kita camkan kata Peter Enns waktu kita baca ya bahwa kisah kejadian itu seumur dengan kisah-kisah Timur Dekat kuno itu dan kemungkinan berbicara di dalam konteks itu juga. Ya, terus, Peter Enns itu bilang ya, "We must bear in mind how very radical this notion would have been in the ancient world." Ya, itu dunia kuno itu goncang kalau baca Kejadian itu begitu ya, karena dia sangat berbeda sekali ya dari kisah-kisah, di sekelilingnya ya. Nah kita ya, sering karena kita nggak bacanya kontekstual, kita udah kehilangan itu getar kisah Kejadian itu ya. Lalu terus kita, terbentur kisah-kisah sains ya. Jadi, perjuangan kita itu antara Kejadian dan kisah sains modern ya, which is itu sesuatu yang tidak sepadan ya. Eee, Seringkali jadi, kita
muncul ke dalam pertanyaan-pertanyaan atau pembacaan yang didikte benar oleh sains modern sebenarnya. Bukan lagi didikte oleh teks kitab suci itu yang muncul dari konteksnya yang inkarnasional itu. Gitu sih concernnya Peter Enns. Ya, ya jadi pertanyaan yang menghantui kita itu apa maksudnya Imago Dei? Itu semacam pertanyaan kunci yang sangat penting ya. Dan bagaimana kita menjawabnya menunjukkan juga ya bagaimana kita mendekati keseluruhan kitab Kejadian sebenarnya. Ya. Ada komentar dari Bapak Ibu? Silakan kalau ada. Pertanyaan juga boleh kalau ada silakan. Nah, yang biasanya juga menjadi semacam kesulitan ya buat orang Injili pada umumnya ya. Jadi pertanyaannya sering adalah apakah Adam itu kisah sesungguhnya atau kisah alegori atau apa ya? Kan itu juga anti-right itu kalau di YouTube ditanyanya pertanyaan kayak gitu ya misalnya ya. Nah, dan kita ya punya semacam beban ya untuk bilang bahwa kalau kisah itu historical, dia baru punya nilai yang sesungguhnya ya sebagai kitab suci gitu ya. Kalau dia nggak historical, mungkin dia nilainya lebih rendah ya. Itu juga yang ditulis oleh Peter Enns ya di halaman-halaman chapter yang Bapak Ibu baca begitu ya. Nah itu sendiri pun adalah beban pemikiran modern ya. Karena tampaknya penulis-penulis Alkitab nggak punya beban itu. Ya jadi salah satu argumen misalnya orang yang berusaha insist ya bahwa baca Kejadian itu adalah literal harusnya ya. Itu biasanya bilang bahwa lo Paulus itu waktu mengutip Adam misalnya di dalam suratnya terus berargumen ya eh, misalnya di 2 Timotius atau apa karena yang berdosa lebih dulu adalah Hawa bukan Adam atau apa ya. Terus mengutip ke Kejadian langsung begitu ya. Nah itu sering argumennya karena dikutip oleh Paulus, maka itu pasti literal, itu pasti historical sesungguhnya gitu ya. Kita jangan baca kitab Kejadian itu sebagai genrenya puisi ya, karena tidak ada kemungkinan lain itu harus literal gitu ya. Nah tetapi di dalam pikiran Paulus ya, dia tuh nggak, dia juga penulis kuno ya, dia nggak beroperasi seperti kita ya pembaca modern zaman sekarang ya. Dia itu eh, di dalam rabbinic tradition ya, di dalam latihannya dia sebagai seorang Farisi begitu ya. Dan buat dia misalnya kalau dia baca, kalau Bapak Ibu baca Galatia ya, dia bilang karena ada kisah alegori ini ya, itu kata yang dia pakai ya. Ada perempuan merdeka dan perempuan budak begitu ya. Dan perempuan merdeka itu melahirkan anak yang bukan dari perbudakan begitu ya. Dia bacanya alegori begitu ya, baca kisah Sarah dan Ishak Ismail begitu ya. Dan dia mengklaim bahwa kamu Israel ya, kamu pikir kamu anak merdeka, tapi kamu stuck ya, nggak bisa move on ya dengan persoalan sunat itu ya. Tidak tahukah kamu begitu ya bahwa perempuan merdeka itu melahirkan anak-anak yang merdeka ya. Gitu dia baca kisah apa Sarah, Ismail sama Ishak begitu ya. Jadi buat rabbinic tradition ya, melakukan pembacaan yang jujitsu begitu ya, itu tuh nggak apa-apa, begitu ya, itu diterima, begitu ya. Dan Israel kalau bacanya literal ya, musuh-musuhnya Paulus akan bilang, loh kita ini orang Yahudi, kita keturunan langsungnya Ishak, kok kamu bisa ya bilang kita ini keturunannya Hagar, ya anak apa anak perbudakan begitu. Kamu gila Paulus ya, kamu baca Alkitabnya ngawur, kamu sesat gitu misalnya ya. Tapi musuh-musuhnya Paulus nggak bilang gitu ya. Musuh-musuhnya Paulus marah ya karena klaim argumennya Paulus, tapi bukan tidak menyetujui cara pembacaan Paulus ya. Rabbinic tradition itu cara baca yang semacam itu tuh diterima begitu ya. Jadi kita aja yang somehow pembaca modern itu punya beban-beban tersendiri ya, bahwa oh kalau nggak literal, kalau nggak historical, nilainya lebih rendah ya. Karena kita rasa buku ilmu fisika itu yang harus dibaca literal dengan rumus-rumus itu, mungkin itu nilainya diam-diam kita yakini di dalam hati kita tuh lebih tinggi ya
dari kisah sastra atau apa gitu ya. Padahal penulis Alkitab nggak punya ya prejudis yang semacam itu gitu. Oke, ada komentar, pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, saya ingin bring up bagian ini juga ya dari Peter Enns ya. Dan kan dia bilang ya bahwa orang Kristen itu kadang menganggap histori itu lebih tinggi ya daripada yang bukan histori ya. Tapi terus di bagian beberapa halaman terakhir dari chapter ini ya, terus dia tanya juga. Jadi kalau kamu pikir histori itu ya, historiografi itu sebenarnya apa sih? Gitu ya. Kamu kalau bicara historiografi sebenarnya paham atau enggak ya historiografi itu apa? Dan ini ada kalimat-kalimat yang interesting ya yang dia tulis di sini ya. Misalnya ya, ini historiografi is not the mere statement of facts, ya, but the shaping of these facts for a particular purpose. Ya, to put it another way, historiography is an attempt to relay to someone the significance of history. Ya, jadi pertanyaannya ya adalah, apakah tulisan yang baik itu, histori yang baik itu adalah eh, boleh punya agenda, boleh bias, atau hal yang harus yang objektif gitu ya. Ini chapter pertanyaannya yang gini, is good historiography objective or bias? Begitu ya. Nah, jawaban dari Peter Enns adalah semua historiografi itu punya agenda. Semua historiografi itu bias. Begitu ya. Karena kalau kita pikirkan saja ya, sejarah Indonesia ya misalnya ya. Eh, Sejarah itu kan sangat kompleks ya. Kita selalu berpikir kalau kita bisa kembali ke zaman tahun 1965 atau apa, kita tahu sejarah itu dengan lebih jelas ya, maka kita bisa objektif. Ya enggak. Ya, sama seperti sekarang Ahok itu di penjara, dia benar kriminal atau dia sebenarnya pahlawan gitu ya. Ada dua interpretasi yang mungkin gitu ya. Tetap walaupun kita kontemporer ya sama zamannya sama Ahok ya, tetap dua interpretasi itu hadir ya di tengah-tengah udara kita gitu ya. Sehingga misalnya Soeharto itu pahlawan atau Soeharto itu koruptor gitu ya. Ya buktinya ada ya yang berusaha memberikan gelar pahlawan ya kepada Soeharto ya. Argumen itu bertahun-tahun yang lalu itu pernah berusaha diajukan begitu ya. Tapi karena banyak keberatan terus nggak jadi begitu ya. Eh, jadi sejarah itu ya selalu adalah interpretasi. Sejarah itu bukan fakta-fakta. Ya, bagaimana fakta-fakta itu dikemukakan dan diceritakan ya, itu baru jadi sejarah, gitu kata Peter Enns. Ya, misalnya ya, apakah beda ya kita memperingati misalnya Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober atau kita lebih concern memperingati hari kelahiran Pancasila 1 Juni gitu misalnya ya. Kalau kita misalnya concernnya 1 Oktober ya Hari Kesaktian Pancasila, maka relasi kita koneksinya adalah ke G30 SPKI dan siapa yang jadi pahlawan? Soeharto. Begitu ya, makanya Hari Kesaktian Pancasila itu dicanangkan di zaman Soeharto dan kita harus nonton film G30S itu setiap 30 September. Semua anak sekolah harus nonton itu ya, karena supaya terpatri ya di dalam sanubari kita ya, bahwa Pancasila itu sakti dan yang menyelamatkan siapa? Soeharto. Gitu ya. Kalau kita sekarang Jokowi menggeser ya, kita memperingati hari lahir Pancasila yaitu 1 Juni gitu ya, sekarang dibuat jadi hari libur ya. Maka yang penting itu siapa? Ya mungkin yang penting itu adalah Soekarno ya, yang merumuskan ya nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat Indonesia bahkan sejak zaman kuno yang bisa memberikan kita semangat persatuan walaupun kita berbeda-beda begitu ya. Jadi pemaknaan itu bisa beda ya walaupun cuman geser tanggal atau apa ya. Dan sejarah itu selalu punya agenda begitu ya. Nggak pernah seperti pandangan naif kita bahwa sejarah itu polos, cuman berisi fakta-fakta gitu ya. Kalau fakta itu nggak diberikan interpretasi, dia tidak jadi sejarah. Ya gitu klaimnya Peter Enns ya. Dan di dalam halaman-halaman ini Peter Enns juga menulis ya tentang Alkitab itu juga semacam itu. Ya, apakah Alkitab ditulis nggak ada agenda? Ada begitu ya. Dan kalau kita nggak menangkap agendanya ya, mungkin ya kita miss ya pesan yang berusaha dihadirkan oleh penulis Alkitab itu, begitu ya. Misalnya di halaman
62 ini ya, yang di sebelah kiri ya. Eh, Peter Enns itu memperlihatkan ya bahwa misalnya dari Samuel dan raja-raja ya, itu adalah produk sastra ya yang ditulis dengan satu tujuan tertentu ya, untuk menunjukkan Israel itu dibuang ke Babel karena dosa raja-rajanya. Ya, bahkan Daud itu yang begitu setia dan mencintai Tuhan saja ya, membunuh jenderalnya ya dan merebut istrinya. Begitu ya. Dan kisah Batseba itu nggak ada ya misalnya di Tawarik begitu ya. Karena kenapa? Tawarik itu padahal kan kayak ulangan kisah raja-raja aja di copy ulang gitu ya. Tapi enggak. Ya justru ada perbedaan-perbedaannya ya, dan perbedaan antara Tawarik dan kisah raja-raja itulah yang merupakan message-nya yang penting sebenarnya di Tawarik itu ya. Karena Tawarik itu ditulis pada saat Israel itu kembali dari pembuangan, berusaha membangun lagi ya Yerusalem dan Bait Allah, Second Temple begitu ya, dengan mengacu kepada pemeliharaan Tuhan buat kerajaan Daud ya yang akan dikukuhkan sampai kekal gitu ya. Jadi bukan fokusnya sebenarnya ke dosanya raja-raja yang mengakibatkan pembuangan. Ya, jadi setiap kitab itu punya purpose-nya gitu ya, kata kata Peter Enns. Kejadian juga begitu ya, sehingga baca kisah penciptaan di Kejadian itu mungkin harus lihat seberapa subversif dia dengan Enuma Elis begitu misalnya ya. Dan kita tuh baca Alkitab itu jangan berilusi ya bahwa oh ini sejarah polos ya, makanya historical itu lebih tinggi nilainya karena dia literal gitu dibanding yang kalau dia bermuatan gitu ya. Loh Peter Enns bilang semua kisah historiografi itu bermuatan begitu ya. Dan bahkan ya Bible Scholars Perjanjian Baru itu kan menunjukkan ya istilah Injil itu sendiri ya, gospel ya, itu sendiri itu sebenarnya adalah bahasa empire ya, bahasa kekaisaran ya. Karena kalau Kaisar Romawi itu lahir anaknya ya, dan ini adalah pewaris tahta begitu ya, itu adalah kabar baik. Ya kabar baik adalah kabar kelahiran kekaisaran Roma. Ya kenapa? Karena kekaisaran Roma itulah yang menghasilkan kedamaian ya, Pax Romana. Ya, kedamaian Romawi itu ya. Sehingga kekaisaran besar ini kalau lahir pewaris tahtanya itulah gospel begitu ya. Nah, bayangin penulis-penulis Perjanjian Baru ya mengisahkan gospel yang lain ya, bahwa gospel itu adalah the Prince of Peace yang sebenarnya itu bukan Pax Romana ya, bukan ya, melainkan Kristus ya, the Messiah begitu ya. Nah, itu sebenarnya juga kisah yang subversif tuh. Tapi kita baru dengar ya nada itu ya kalau memang kita tempatkan kisah itu di dalam konteksnya juga. Ya, dan kalau enggak kita akan kehilangan banyak getar dari ayat-ayat Alkitab itu karena kita rasa apa ini begitu ya, atau kita baca literal berusaha pakai pikiran modern kita eisegesis ya ke dalam situ gitu. Ya. Nah, kira-kira begitu ya argumen-argumen dari Peter Enns, mudah-mudahan menarik, berguna buat kita. Silakan kalau ada komentar atau pertanyaan. Pak, mau nanya, berarti kan harus ada fakta sejarah baru bisa ditafsirkan dan dibuat dalam bentuk tulisan, entah historiografi atau lain sebagainya lah, genre-nya dan sebagainya seperti itu. Nah, saya cuma balik ke Adam Hawa tadi. Berarti harus ada fakta sejarah baru, artinya harus Adam dan Hawa harus ada benar, baru bisa baru segala tulisan-tulisan itu kan ya terserah dia mau dengan muatan apapun itu, yang mungkin kita baca tulisannya, tetapi kan tulisan itu ditulis harus ada suatu fakta. Apakah begitu atau bagaimana? Ya, jadi itu kembali sebenarnya pertanyaan modern ya. Jadi kita tuh nyaris nggak bisa keluar ya dari apa kungkungan pikiran modern kita, karena di dalam kepala kita memang ada kategori-kategori itu ya, fakta itu histori begitu ya. Nah, klaimnya Peter Enns ya sebenarnya adalah semua hal yang kita sebut histori itu
bukan persoalan fakta. Itu kan tadi tulisan dia. Ya. Semua yang kita klaim, kan kita selalu mikirnya history itu soal fakta. Kita baru bisa tulis historinya kalau ada faktanya. Kan kita mikirnya gitu. Peter Enns itu bilang ya, semua yang kita klaim history, apapun bentuknya, sebenarnya bukan fakta. Sebenarnya adalah interpretasi terhadap fakta-fakta. Nah, ya. Misalnya coba kita bayangin lagi sejarah Indonesia itu lagi ya. Kalau dari sisi pandang penjajah ya, Indonesia itu nggak ada. Yang ada adalah Kerajaan Majapahit, Kerajaan Demak, Kerajaan Sriwijaya begitu ya. Tapi yang mempersatukan adalah VOC. Gitu ya. Karena Belanda itu kalau menjajah nggak cuma puas menjajah Kerajaan Demak aja, dia mau seluruh Indonesia atau semua pulaunya dihajar gitu ya. Terus dia eksploitasi gitu ya. Nah, jadi begitu Soekarno itu memproklamasikan ya, kami bangsa Indonesia ya, dan kemerdekaan adalah hak segala bangsa gitu ya. Ya Belanda nggak terima. Ya, oh ini milik saya. Ya, kalian tadinya kerajaan-kerajaan kok yang saling bertikai sendiri, yang notabene saya manfaatkan begitu ya, karena rajanya kalau saya sogok ya, pakai senjata supaya bisa memerangi kerajaan yang lain, mau dia ya setor hasil buminya gitu ya. Nah rasain ya, saya divide et impera aja begitu misalnya ya. Nah jadi tahun 1945 waktu ada proklamasi itu ya Belanda bilang siapa bilang ya kamu itu berhak ya atas segala bangsa. Siapa bilang itu Indonesia punya kamu ya. Datang dia perangin lagi ya. Makanya ada Bung Tomo, ada perang Surabaya dan lain sebagainya ya. Sampai tahun 1949 ya baru Indonesia itu mulai diakui begitu ya. Nah jadi kalau kita bilang ya kita dari dulu ya udah jadi Indonesia gitu. Enggak, siapa bilang ya. Nah jadi bagaimana interpretasi itu ya. Dan ketika Soekarno itu membacakan teks proklamasi itu ya, kami bangsa Indonesia. Pada saat itulah terbentuk Indonesia. Ya, jadi apakah Indonesia itu satu kenyataan objektif yang memang sudah ada sebelumnya, atau justru Indonesia itu adalah kenyataan yang terjadi ketika Soekarno itu menghembuskan kata-kata teks proklamasi itu. Nah, itu bisa diperdebatkan. Ya, tergantung kita interpretasinya gimana. Ya, dan itu yang dibilang Peter Enns, sejarah itu bukan fakta objektif, sejarah itu adalah interpretasi fakta-fakta. Nah itu Pak, maksud saya itu interpretasi fakta-fakta. Saya Iya. cuma berpikir bagaimana saya menginterpretasi sesuatu yang tidak ada fakta. Tapi kan istilah interpretasi fakta-fakta kan berarti fakta itu harus ada. Nah, Iya. terkait dengan Indonesia, berarti saya mencoba menarik, berarti kan Nusantara itu harus ada, sekalipun istilah mungkin bisa diperdebatkan, tapi kan sesuatu itu harus ada yang kemudian nanti disebut Majapahit, disebut Indonesia, disebut Nusantara, itu tuh harus ada gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan berarti kan sosok itu harus ada sehingga itu disebut Adam dan Hawa. Sosok itu, ya, saya nggak tahu sosok apa, ya kan? Yang kita sebut manusia lah ya. Itu harus ada, baru bisa, oh ini disebut, misalkan kita presiden menyebutnya Adam Hawa, gitu kan, seperti itu. Apakah begitu atau saya masih kurang mau, maksudnya kalau Peter Enns gimana Pak? Ya, kalau Peter Enns mungkin dia akan menjawab ya, pertanyaan itu jawabannya apapun, tidak apa-apa, dan bukan itu yang dimaksudkan penulis Kejadian. Jadi yang kita harus tangkap dari teks itu adalah pesannya apa. Ya, genrenya seperti apa ya, historiografi itu ya, apakah Adamnya benar-benar ada Mas Adam dan Mbak Hawa gitu ya, itu nggak begitu penting. Ya, karena sebenarnya kisah itu mau berbicara apa, itu yang lebih penting gitu, kalau Peter Enns akan menjawab ya. Karena faktanya memang nih ada pulau-pulau nih yang antara Singapura dan Australia gitu ya, sederet begitu ya. Tapi Nusantara itu apa sih? Apa termasuk Papua Timur ya? Apa termasuk Timur Timur gitu ya? Dan kenapa ada daerah-daerah yang berusaha memecahkan diri ya? Apakah misalnya Kalimantan kalau nggak puas sama Jawa karena toh orang Jawa 40% terus presiden kebanyakan dari Jawa itu boleh dia nggak merasa suka gitu ya? Nah itu semua permasalahan interpretasi ya. Tapi Pak Christoph akan tanya, tapi kan ada Pulau Jawanya. Iya, iya bisa ya, tapi kenapa kita nggak sebut Pulau Jawa aja, kenapa harus Indonesia gitu misalnya ya.
Nah itu jadi batas antara interpretasi dan fakta itu bisa sangat cair begitu ya. Dan kalau kita insist historiografi itu apa yang kita sebut histori itu adalah fakta-fakta objektif saja, mungkin itu adalah satu tuntutan yang berlebihan gitu kali kalau kata Peter Enns ya. Karena selalu ada interpretasi-interpretasi di situ, kita nggak bisa lari dari interpretasinya. Iya, Pak Riki masih mute nih, tapi masih resah dan lagi bertanya tuh. Sorry, Iya, sorry ya. iya, iya. Belum kepencet benar tadi. Iya. Berarti bisa digambarkan seperti ini enggak? Kan kalau kita bicara Adam Hawa pun sebenarnya kata Adam dan kata Hawa pun sebenarnya itu kan sebuah arti, bukan Betul. bukan suatu nama orang sebenarnya. Maksudnya kalau kita Betul. mau bicara secara arti ya, Iya. berarti ya artinya mungkin kita kejadian cuma pengen ngomong ya faktanya ada manusia, ya Iya. ada manusia eh, yang sekarang dia pakai istilah lah, gitu kan, yang menunjukkan itu loh tanah itu ini apa terus Hawa kan ibu segala yang hidup, cuma ingin menggambarkan itu gitu. Hmm. So soal mau ada tokoh yang namanya Adam atau ada tokoh yang namanya Hawa itu bukan itu masalahnya. Apakah seperti itu Pak atau bagaimana? Ya, mungkin Peter Enns bisa setuju ya dengan hal yang semacam itu. Apalagi Adam itu kan artinya manusia ya, Ben Adam, anak manusia begitu ya kan. Jadi tampaknya itu semacam tipologi ya untuk mewakili umat manusia daripada seorang tokoh yang namanya Mas Adam begitu ya. Eh, Tampaknya sih Peter Enns bisa ya menyetujui hal itu ya. Tapi yang pasti pertanyaan seperti bahwa sebenarnya benar real atau enggak real begitu ya Adam itu mungkin buat Peter Enns pertanyaan yang kurang gitu produktif dan kurang gitu penting ya. Dan tidak harus meresahkan kita karena dengan demikian kita merasa otoritas Alkitab jadi jatuh atau apa, ya enggak. Ya, baik itu kita mau baca literal ataupun tidak literal ya, kalau kita mau bikin dikotomi itu ya, otoritas Alkitab tetap diyakini, begitu. Oke, berarti kembali yang tadi yang Paulus menafsirkan seperti kan di Timotius kan dia ngomong soal itu juga. Hmm. Terus di Roma juga kan soal Ya, Adam pertama, dua. iya, Terus di Galatia kan dia menjelaskan secara apa alegoris kan yang si Sarah ya sama iya, Hagar seperti itu. iya, Berarti kira-kira ya Peter Enns berarti ingin mengatakan sebenarnya pun Paulus cuma ingin menggambarkan pun bisa aja itu cuma sebuah simbol manusia. Adam itu simbol membacanya sebagai simbol yang sebenarnya sudah simbol manusia. Artinya ya bukan ya itulah tadi bukan si Mas Adam tapi manusia yang jatuh ya seperti itu, ada sosok manusia yang jatuh ya seperti itu, cuma ya karena tradisi sudah diceritakan itu namanya Adam ya diistilahkan Adam ya maka Paulus pakai itu, dan Paulus nggak permasalahkan itu soal nama seseorang historis itu bukan masalah seperti itu, kira-kira seperti itu Pak ya. iya, karena kalau kita lihat cara Paulus memakai kisah itu aja ya, Adam pertama, terus dia begitu mau ngomong Adam kedua itu langsung udah allegorical ya. Jadi sebenarnya kita tidak bisa ya lahir dari simbolisme ya karena ya begitulah cara kita berbicara dan berargumen begitu ya. Nah, cuma ya kita itu entah kenapa ya punya insting menuntut ya bahwa yang histori dan literal itu itulah yang fakta gitu, sisanya yang lain lebih rendah kadarnya begitu ya. Itu entah kenapa ya menggelayuti hati kita itu cukup kuat ya. Itu produk modern, bisa dikatakan seperti itu, Pak. Maksudnya tuntutan suatu yang sejarah harus terjadi dalam sejarah ini jelas. Apakah itu saya kurang, apakah itu cara pandang modern sehingga ya kan itu yang sekarang yang kayaknya kita susah kalau nggak ada sejarah seperti itu. Iya, saya rasa memang kita anak zamannya ya, kita nggak bisa keluar dari penjara-penjara pikiran zaman kita ya. Cuman paling sedikit kalau kita menyadari lah sekali-sekali ya bahwa oh ini kita terbentur lagi nih sama tembok penjara kita gitu ya. Terus coba berani melihat keluar tembok itu gitu ya. Mungkin kita lebih baik sih. Tapi sama sekali keluar dari situ sih mungkin nggak bisa ya. Sama kayak ikan yang berenang di air dikasih tahu sama ikan yang lebih tua, gimana airnya hari ini cerah atau enggak? Ikan yang lebih muda itu akan bilang ke temennya, air apa? Gitu.
Iya. Iya, jadi saya paham sih bagian ini dari Peter Enns itu meresahkan banget ya dan menggoncang kita. Makanya saya pilih kita bicarakan juga ya soal historiografi itu ya. Jadi yang biasanya membuat kita tercengang adalah dengan kata lain Peter Enns itu bilang ya bahwa histori itu yang kamu pikir sejarah yang objektif itu nggak ada yang objektif. Kenapa? Karena penulis sejarah itu memang punya pesan ya yang dia berusaha sampaikan ya, agenda itu lewat pemaparan sejarahnya dia. Caranya dia memaparkan sejarah itu sendiri sudah punya agenda gitu. Berarti Pak, kira-kira Peter Enns akan membedakan ya, kita harus membedakan fakta dengan sejarah ya. Sejarah itu adalah cara menafsirkan fakta begitu? Dia bilang ya setiap kali kita ngomong sejarah kita sebenarnya selalu ngomong penafsiran. Oke. Ya, karena kalau nggak ada penafsiran nggak ada sejarah gitu, fakta aja nggak ada gitu ya. Oke. Ya, itu kan tadi kalimat-kalimatnya dia ya kan? Iya. Iya. Boleh kalau iseng baca lagi, bolak-balik lagi, Peter Enns ngomong apa sih kamu gitu ya. Kenapa begitu meresahkan hati kita gitu ya. Iya. Ada pertanyaan lain, komentar lain silakan. Ya ini udah mau jam 12 nih, waktu kita udah mau habis ya. Jadi kita sampai di sini saja dulu ya. Nanti saya buat ruang debatnya seperti biasa di Haiku. Dan nanti malam kita tunggu servisnya nih Pak Charles sama Bu Lisda ya. Selamat bertarung ya. Cayo, fighting. Sampai ketemu minggu depan. Thank you, Pak. Oh, saya berdoa buat kita ya. Sebelum kita berpisah. Bapak di surga, terima kasih untuk hal-hal yang kami boleh bicarakan. Memang satu tantangan tersendiri kami hidup di zaman modern ini dengan berbagai arus pemikirannya. Kami mohon ya Tuhan supaya di dalam segala arus pemikiran ini kami pun boleh mengarahkan hati kami kepadamu. Bagaimana kami menajamkan telinga kami untuk mendengarkan Engkau, juga dapat memahami yang Engkau sedang kerjakan di tengah-tengah gerejamu dan juga di tengah-tengah bangsa kami. Dan biarlah kami boleh ikut dalam pekerjaan karya Roh Kudus itu menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia. Kami mohon belas kasihan-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Take care Bapak Ibu. Ya, makasih.